Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Kutut Mania. Alhamdulillah berjumpa lagi di kesempatan ini. Uh, Dulur-dulur yang menyimak saat ini mudah-mudahan juga selalu berkelimpahan rezeki dan keberkahan. Amin. Di kesempatan ini seperti biasanya guys ya, ini dulur-dulur kita yang sukses di dalam lomba. Ini kita bersilaturahmi ya, agar kita ini senantiasa bersemangat untuk menyimak bagaimana beliau-beliau ini berkiprah dan akhirnya berhasil membawa gacuannya dalam rangka selalu bersilaturahmi itu. Jadi ya lomba, tapi kalau ada piagam, ada piala, ini kita akan semakin semangat guys ya. Itu begitu. Untuk malam ini saya berada di dulur kita yang ada di Trenggalek. Ini kita berkenalan dengan beliau ya guys ya. Itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Koki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertama saya mengucapkan terima kasih ya Pak Koki ya, apa itu sudah bisa diterima malam ini untuk bermain-main ke rumah Pak Koki ini. Lumayan jauh dari tempat lomba tadi itu. Kita kan tadi lomba di Kediri. Iya ya, terus kita bersama-sama lomba. Ini sebelumnya saya bisa melihat itu prestasi dari burung Pak Koki ini ya. Antara lain di Tulungagung di dua tempat ya, kemarin itu di Kebo Ireng kita bisa melihat itu bisa tampil, terus juga di Bolodewa itu Pak Koki ya. Saya juga pernah mendengar ini juga burung Pak Koki ini juga prestasi di Trenggalek. Ini sebelumnya ternyata ya sudah berprestasi ya. Itu begitu. Demikian. Burung yang biasa moncer itu namanya apa Pak Koki ini ya? Namanya Rosi. Rosi ya. Ini dapatnya sudah berapa lama Pak Koki? Sekitar bulan September dulu saya dapat itu. September, berarti katakanlah sekarang sekitar 5 bulan. 5 bulan, masih relatif baru ya. Iya, relatif baru. Demikian, tapi untuk prestasinya ini sudah menyalip gacuan-gacuan Pak Goki lainnya kayaknya. Gitu ya. Iya. Terus ini kalau kita perhatikan dari prestasinya ini, begitu dulu dapat sekitar 5 bulan yang lalu, ini langsung poinnya banyak ataukah masih termasuk membimbing dulu Pak Goki? Saya rawat sekitar 1 bulan. Iya, jadi tidak langsung ya? Tidak langsung ya? Langsung naik gantangan enggak. Iya, poinnya awal-awal itu di bawah 250 katakanlah gitu ya? Betul. Di bawah 250, terus tapi di dalam perkembangannya kita ikutan lomba, akhirnya prestasinya terus naik gitu ya. Ya begitu. Berarti untuk katakanlah 5 bulan ini akhirnya juga sudah banyak prestasinya Pak Koki ya. Alhamdulillah sudah banyak. Ini di depan kita ini ya. Iya. Coba kita lihat ini Pak Koki ya. Nah ini nanti kita lihat guys ya. Mungkin ini ada piala-piala yang bergengsi. Ini di sini. Sambil kita kalau kita melihat juga aninya Pak Koki ya, apa itu? Kalau melihat juga piagamnya ini kan bisa melihat poinnya Pak Koki ya. Oh iya. Kayaknya di awal-awal itu masih belum banyak poinnya. Tapi 250 gitu. Itu ya, tapi dengan terus dirawat dengan tepat begitu akhirnya semakin muncul potensinya. Coba kita lihat Pak Koki ya ini ya. Ini di Malang ya, ini di Arema LA dulu masih juara 10 ya ini ya. Iya, juara 10. Terus juara 4 ini di Tulungagung, juara 5 di Tulungagung, juara 1 di Trenggalek,
Nah, ini poinnya sudah mulai kelihatan 287. Terus juga juara 1 di beda kelas ini. Iya. Juara 1 poinnya 369. Nah, itu begitu. Juga Rossi ini sebelumnya pernah juga juara 7, juara 8 di Tulungagung. Di Tulungagung juga juara 5, juara 8, juara 9, juara 3 di Trenggalek, juara 2 saat Perang Bintang. Ini di Tulungagung ini. Kebuireng. Oh iya, di Tulungagung Kebuireng. Lokal alam juara 3, ya 349. Setelah itu di Perang Bintangnya juara 2. Nah, ini gitu. Juara 2. Ini relatif baru 29 Januari 2023. Juga pernah juara 3, juara 1 Trenggalek, juara 9, juara 2 Tulungagung, dan hari ini yaitu tanggal 19 ini Pak Bagi ya. Ya. 19 Februari 2023 Rossi menyabet juara 1 di Gayaran Lokal Alam A. Poinnya 466. Terus di Lokal Alam sesi B juara 5, poinnya 344. Nah, itu begitu. Di kelas campuran juara 5, poinnya 175. Berarti tadi memang banyak yang kurang gacor burung-burung tadi. Yang siangnya ini berarti. Nah, itu begitu. Sedangkan untuk pialanya ini guys ya. Ini Perang Bintang di Tulungagung juara 2, juara 1 Trenggalek, juara 1 Trenggalek, juara 3, juara 3, juara 9, juara 4, juara 5, juara 3, juara 1, juara 1. Itu begitu ini guys ya. Nah, itu begitu. 5 bulan lalu dapatnya burung ini dari daerah Trenggalek atau daerah mana Pak Buki? Dari daerah Trenggalek. Trenggalek aja ya? Iya. Oh iya. Begitu. Untuk hal perawatan kita kasih info ya dulur-dulur lainnya Pak Buki ya, supaya mungkin kalau sudah mungkin ada kesamaan biar mereka makin mantep. Kalau ada perbedaan mudah-mudahan ini kalau dikiranya ini lebih bagus, yang mudah-mudahan bisa diikuti agar dulur-dulur kita juga akhirnya berkesempatan untuk menjadi monjer juga kayak gitu ya. Oke. Nah, itu begitu. Kalau jemur ini gimana Pak Gogi? Saya kalau jemur itu dari pagi jam 7 Ya. itu sampai jam 12. Iya. Itu kan Di tempat yang sepi atau tempat yang ramai ini Pak Gogi? di tempatnya ramai, di pinggir Ramai jalan. ya, pinggir jalan ya. Ya, di atas trotoar. Oh ya. Itu saya kasih cantolan. Cantolan itu aja. Ya. Kita lihat Pak Gogi ya, itu di sekitar di sana ya, itu yang lalu lintasnya Ya. cukup ramai. ya. Iya, cukup ramai. Ya, tapi di situlah tempat melatih menjemur sekaligus melatih mental agar tidak penakut ya. Ya. Nah, begitu. Mulai pagi hingga jam 12. Iya. Setelah itu pindah ke teras rumah. Terasan ya. Ya. Iya, di terasan yang gacuan dengan tidak gacuan ini akhirnya berbeda apa enggak? Misalnya apakah yang gacuan itu menjadi setelah dijemur terus dikerodong atau gimana? Iya. Oh gitu memang ya. Yang biasa saya buat gaco itu setelah dijemur saya kerobong. Kerobong ya. Iya. Kerobongnya agak tebal atau tipis ya? Tipis saja ya. Tipis saja. Oh iya. Ngomong-ngomong ini gaconya Pak Gogi selain Rossi ini berarti yang dikerobong itu berapa burung? Ada 4, cuma Iya. yang sudah sering saya bawa ke lapangan itu ada 3. Oh iya. Dan 3 atau 4 itu yang dikerodong, sedangkan untuk yang terasan nggak dikerodong ya? Enggak. Itu masih belum moncer lah, belum gacor. Iya, itu tetap terbuka aja ya. Iya. Oh iya.
Itu tentang penjemuran setiap hari itu ya, Iya, jemurnya ya. setiap hari. Iya. Kalau hal memandikan gimana Pak Gogi? Memandikan saya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Pagi, siang atau sore? Malam. Malam ya, Malam. malam. Iya. Oh. Pakai air dingin atau hangat? Air hangat. Oh, air hangat ya. Dengan cara disemprot atau dipegang ya? Saya pegang. Saya Dipegang. kasih jamu dulu, Iya. baru saya mandikan. Oh ya. Untuk jamunya ini jamu apa Pak Gogi? Yang Sa- disukai? Kalau saya pakai Larasati, Larasati. Iya. Berapa butir Pak Gogi? 2 butir. Iya. Kalau misalnya lombanya hari Minggu diberikan hari apa? Biasanya kalau saya hari Selasa atau Rabu. Wah, agak jauh ya. Iya. Oh, Selasa atau Rabu pada saat mandi malam itu. Iya. Sebelum mandi diberi Larasati 2 butir, Betul. baru mandi. Iya. Begitu. Terus besoknya berarti habis dikasih jamu terus tetap dijemur seperti biasanya. Kalau yang kasih jamu, saya kasih jamu enggak Enggak saya ada jemur. jemur. Oh, enggak Cuma ya. saya angin-anginkan saja. Oh ya. Kecuali kalau jadi jemur tiap hari kecuali kalau habis dikasih Habis jamu kasih ya. jamu ya, Itu saya tidak. angin-anginkan saja, Iya. enggak saya jemur. Iya. Besoknya baru saya jemur. Iya, kalau diberikan itu hari Selasa atau hari Rabu yang paling sering Selasanya atau Rabunya yang paling lebih mantap kira-kira Pak Bogi? Kelihatannya kok yang Rabu. Rabu ya? Iya. Oh ya. Jadi ketemu masih ada hari Kamis, Jumat, Sabtu itu masih ada kesempatan menjemur dan hari Kamis itu sudah dijemur sudah. Iya, hari Rabu malam Ya, saya diberikan. kasih jamu. Ya. Saya mulai jemur dari Jumat. Oh gitu ya. Iya. Oh iya iya iya. Hari Kamisnya cukup saya angin-anginkan saja. Iya. Iya, jadi hari Kamisnya yang ini saja, baru Jumat dan Jumat Sabtu. Sabtu jemur ya. Iya. Iya iya. Kalau Sabtunya dijemur itu sampai jam berapa? Apa tetap sampai jam 12? Tetap. Gitu ya. Iya. Tetap. Tapi yang sering saya bawa lomba itu saya sekat-sekat. Iya. Oh, jemurnya tidak ditambahkan satu dengan yang lain. Ya, Ada sekat ada ya. sekatnya, iya. Sekat pakai kerodong. Pakai kerobong itu ya. Oh iya. Walaupun berdekatan tapi tidak tahu, Nah, tidak kelihatan sebelahnya ya. Gitu. Iya. Itu mandinya. Sedangkan meletakkan saat malam hari itu yang gacuan ini di kerodong atau terbuka? Kalau yang berdekatan saya kerobong. Iya. Kalau di ruangan sendiri enggak. Oh gitu ya. Iya. Oh. Iya. Itu relatif diletakkan di dalam ruangan atau di teras rumah yang aman itu kalau malam hari ya? Di dalam ruangan. Dalam ruangan ya? Iya. Oh iya. Kalau di dalam ruangan kan berarti kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang ada orang yang memperlakukan akhirnya diembunkan. Nah, ini ada memperlakukan semacam itu apa enggak kira-kira? Kalau saya belum pernah. Enggak ya? Oh ya. Jadi diembunkan itu seringnya di malam hari itu di dalam rumah, tapi kalau maksudnya itu dirembunkan akhirnya diletakkan di luar, itu maksudnya begitu. Ini enggak pernah dilakukan ya? Enggak pernah. Enggak pernah. Oh ya, jadi cukup begitu. Jamunya sudah, mandinya sudah, pengembunan sudah, semacam itu keterangannya. Kalau membawa ke tempat lomba, ini gimana? Ini di dalam kota atau tetap dalam kurungan ini? Tetap dalam kurungan. Selama ini ya, dari Iya. Trenggalek itu dibawa ke Kemanapun. Blitar, ke Kediri, ke Malang, itu juga itu tetap dalam dalam kurungannya ya. kurungan. Iya. Iya. Dan selama ini tidak ada masalah ya. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada masalah ya. Iya. Jadi sudah tidak masalah itu. Jadi itu ya sudah, walaupun dalam sanggarnya tetap tidak masalah untuk ini. Iya. Iya. Kalau ke luar kota ini dengan paguyubannya di sini berapa orang kalau berangkat ini biasanya? Banyak. Banyak ya, Ya dari paling Trenggalek tidak ini. 3 mobil, 2 mobil gitu. Gitu ya? Iya. 2 mobil, 3 mobil ya. Dulu itu saat di Kepanjen Malang itu 3 mobil, 3 ya, mobil. semacam itu. Ya, di Blitar juga 3. 3 ya. Kadang ke Polodewo
Kalau Bolodewa itu campuran ya, ada yang pakai mobil, ada yang sepeda ada motor ya. motor, ya ada mobil, ya. Iya. Nah, ini relatif jumlahnya Iya. banyak. Nah, itu begitu. Eh, info ini terima kasih berharga ini bagi kita, mudah-mudahan teman-teman yang berkenan dengan settingan itu belum mantap, akhirnya dengan keterangan ini bisa memakin mantap ya dulur-dulur ya. Jadi cara memperlakukan perawatan kira-kira demikian. Nah, ini bagi saya itu antara lain yang pokok itu, antara lain kalau jemur berdekatan tapi satu dengan yang lain tidak terlihat. Nah, misalkan ini info berharga saya kira itu, walaupun kecil itu saya kira membuat burung itu katakanlah faktornya menjadi terjaga, kan? menjadi bisa untuk menjaga fighter. Iya, begitu dilombakan dengan situasi yang berbeda, karena burungnya kelihatan, dia cenderung untuk emosi, sehingga bunyi betul. begitu ya. Ya. Itu demikian. Iya. Begitu Pak Gogi, ini saya kira Pak Gogi merupakan salah satu dari yang terdepan di Trenggalek. Mudah-mudahan terus bersemangat ya bersama dulur lainnya, misalnya Pak Sugino dan Pak siapa lagi ya yang berada di depan di Trenggalek ini. Banyak ya, Pak Ali ya. Pak Ali, Pak Randi ya. Pak Randi, ya. Pak Hendrik, betul ya. Nah, itu banyak Pak Tri, Pak Daim. Iya. Nah, gitu. Pak Kotok. Iya. Banyak Tadi sekali. ya tadi. Trenggalek banyak sekali. Pak Tri. Iya, gitu. Saya kira ini sudah kerukunan di Trenggalek ini demikian oke, demikian kompak. Ya, mudah-mudahan terus berlanjut demi melestarikan warisan leluhur ini ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Gogi ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.